political risk tadi saya mention salah satu fenomenanya adalah perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, investor di luar negeri itu juga sangat khawatir kalau they put the investment in Indonesia, apakah itu bentuknya uang atau bangun project. And then suddenly pemerintah Indonesia bilang uang-uang dari luar negeri tidak boleh ditarik lagi ke luar negeri. Oleh karena mau kami nasionalisasi misalkan. Nah, itu ada jenis polis lagi nih, political risk cover insurance. Yang terakhir ada jenis namanya business interruption atau loss of profit. Nah, ini ada yang di cover, ada yang tidak. Jadi tergantung daripada occurrence-nya atau sebabnya. Nah, nanti saya tidak punya waktu untuk bicara detail di sini. Bila nanti Bapak Ibu berkenan bisa menghubungi in partner ya. Apa sih maksudnya Pak Kames? Atau nanti pada sesi tanya jawab kita bisa jabarkan. Nah, ini slide saya yang ketiga dari terakhir kalau saya diperkenankan. Jadi apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Kames ini? Intinya nomor satu, kita balik lagi back to basic, lihat lagi, identify your overall risk dan risk mappingnya. Sudah pernah belum Anda buat risk mapping itu? Mestinya kalau perusahaan-perusahaan menengah ke atas sudah biasa melakukan risk mapping dan risk profiling. Lalu dialokasikan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing resiko yang dihadapi perusahaan. Lalu and then you make decision how would you like to manage, mau di keep aja, dipertahankan resiko itu, mau dengan ada hedging system dan seterusnya tadi Pak Pri sampaikan, atau kita avoid sama sekali, nggak usah deh karena resikonya itu berbahaya terlalu tinggi, or pilihannya bisa nggak ditransfer aja. Kalau ditransfer means sebagian resiko tadi bisa ditransfer ke pola dengan membeli insurance. Yang ketiga, analisa saya adalah maintain your people. Jadi a people first mindset, tetap karyawan kolega kita adalah yang utama, kesehatan mereka menjadi sangat berharga buat perusahaan kita. Yang keempat, tema dari semua perusahaan di dunia hari ini adalah to survive. Ya, untuk survive aja, bertahan. Itu mudah-mudahan pandemik tidak terlalu lama sehingga kita bisa melaluinya dengan segera. Nomor 5, tadi saya sudah sampaikan, so insurance itu adalah satu media untuk mentransfer dan meminimize your risk. So, sehingga Bapak Ibu lebih punya kontrol terhadap resikonya. Memang it is not a free medium, bukan media yang gratis, ada preminya, but itu bisa dinegosiasikan bila Ibu Bapak mau mengkontrol resiko sendirinya. Atau dalam istilah asuransi, all retention atau deductible. If you are willing to take more risk, beli aja deductible yang lebih tinggi, premi Bapak Ibu bisa lebih turun. Yang keenam, saya hanya mau pesan, in every difficulty lies opportunities. Jadi pasti segala sesuatu di balik kesulitan ini akan ada opportunities atau peluang-peluang baru. Think out of the box. Saya kasih contoh aja, istri saya pun sekarang udah jadi jualan online. Dulunya nggak pernah mikir dia tuh ya untuk bisa menghasilkan duit sendiri. Sekarang udah alhamdulillah tuh udah bisa jualan dengan adanya pandemik ini. Lifepal sekali lagi, jadi ini adalah InsurTech ya. Kita punya jasa sama dengan bedanya adalah kami menggunakan teknologi, jadi tidak banyak kita dengan interface-nya, jarang kita bertemu muka karena kami menggunakan teknologi digital, gitu ya. Ini sedikit saja, saya sedikit promosi. Ini partner-partner insurance kami di Indonesia, dan ini tim utamanya. Ada Stefano di sini. Stefano, can you hear me? Steph? Yes, loud and clear, loud and clear. You want to add anything or fine with you? No, I would say, Mr. Kames, I would say it was a good session. And if anybody needs more information about any kind of insurance, feel free to reach us. And we'll be more than happy to help you out. That's pretty much the same. All right. Thank you, Bapak Ibu. So that is from me. Silakan saya kembalikan kepada moderator bila ada pertanyaan dari peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kames Waranata Kusuma atas penjelasannya yang sangat menarik. Tadi saya sempat kaget juga Pak Kames cerita 8 kali di swab gitu ya, luar biasa. Ya, jadi teman-teman semua silahkan para peserta yang memiliki pertanyaan baik untuk Pak Pri yang sebelumnya di sesi pertama maupun di sesi kedua dari Pak Kames. Silahkan bisa menghubungi ke admin, kemudian nanti akan dipersilahkan untuk bertanya, baik mungkin secara langsung maupun langsung di kolom chat. Silahkan. Perlu saya informasikan bahwa untuk para penanya dari InPartner Academy akan ada beberapa door prize
ya. Door prize menarik bagi penanya yang beruntung untuk mendapatkannya. Jadi silakan ya. Saya silakan untuk para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Kamis maupun Pak Pri. Wah, ini Baik. Pak teman saya Pak Yahya Oh. Sumitro nih. Nanyanya Oh kalau iya, mau nih sudah ada. Om Yahya. Om Iya, Yahya. iya. Ini beliau pakar ini loh, by the way. Beliau ini pakar apa namanya financial planner ya. Jadi kalau mau investasi keuangan individu nih beliau jagonya nih, Pak Yahya Sumitro nih. Hati-hati nih. Coba, pertanyaannya jangan susah-susah nih Pak Yahya. Apa nih? Iya, iya. Saya bacakan ya Pak ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pri dan Pak Kames mengenai sisi long term investment terkait credit insurance. Silakan mungkin Pak Kames bisa menjawab terlebih dahulu. Iya, baik. Ini sebenarnya beliau bisa jawab sendiri nih Mbak Siti ini. Cuman dia kayaknya mau ngetes saya aja ini. Memang dulu ini kita bicara ya, saya bicara nih kan bahwa resiko kita bicara kredit ya, default dulu nih, trade kredit default. Jadi kalau orang beli barang dan jasa, lalu si klien tidak bisa bayar, default itu ada jenis asuransinya. Oke, credit insurance atau kalau yang tadi saya bilang continue perdagangan di luar negeri ya, itu masuk ke trade credit. Kalau Pak Yahya bertanya long term investment, nah ini seru nih maksudnya long term investment bagaimana nih? Kalau long term investment mungkin Pak Pri yang lebih pandai menjawab. But kalau bicara long term kan artinya kan investasi ya. Investasi mungkin maksudnya Pak Yahya begini Pak Pri. Bagaimana kalau misalnya kita beli bonds gitu ya. Bonds umurnya 10 tahun majoritinya atau 5 tahun. Lalu si pemilik emitennya default. Ketika emitennya default, bondnya tidak bisa dibayar karena bentuknya investment tadi ya. Saya nggak mikir rumah dulu nih, kalau rumah tinggal mungkin beda ya. Itu apakah bisa, mungkin Pak Pri ada cerita nggak kalau case-case kayak gitu sekarang? Tapi kalau di insurance saya belum dengar sih ada yang bisa mengcover bond risk. Ada memang permintaan. Kemarin juga dari salah satu kawan dari partner nanya ke saya, Pak Kamis bisa nggak beli bond insurance? Karena saya punya investor dari Amerika mau masukin uang $50 juta ke Indonesia. Oke. Nah, itu karena dia itu cross country, cross border, investornya dari Amerika mau masuk ke Indonesia, produk yang terdekat lebih ke political risk insurance karena terjadi cross border. Bagaimana bila nanti, tapi itu pun tidak mengcover semua risikonya, yang di cover bila nanti investasi tadi oleh karena intervensi dari pemerintah Indonesia tidak bisa recover dia, maka si investor dari luar negeri tadi yang masuk ke Indonesia dalam bentuk loan atau bonds bisa di cover. Tapi kalau simply defaultnya itu dari projectnya itu nggak bisa di cover. Saya nggak tahu ada produknya atau tidak. Setahu saya belum ada tuh Pak Yahya. Mungkin Pak Pri bisa share dari pengalamannya, silakan. Oke, thank you Pak Kames dan Pak Yahya. Jadi mungkin saya start dari view-nya gitu Pak ya. View-nya memang investment itu kita kan sekarang lagi drop-dropnya dan memang kalau sebenarnya kalau saya bilang tuh secara valuasi itu secara harga kita itu sudah pada level yang cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Dan kedepannya paling nggak 1 tahun gitu, 1 tahun memang ekspektasi pertumbuhannya cukup baik karena kita lihat juga memang didorong dari pertumbuhan GDP kita ke depannya ini yang sekarang minus ya, tahun ini minus, kemungkinannya memasuki fase technical recession, tapi mungkin ke depan bisa tumbuh sekitar 4,5 sampai 5,5%. Nah itu nanti impact-nya memang ke sektor-sektor akan bervariasi. Jadi mungkin sekarang sih kita mungkin masih berbicara sektor-sektor yang defensif seperti telekomunikasi, health, consumer healthcare, kemudian consumer staples, kemudian ada beberapa yang agak-agak tidak terlalu terpengaruh mungkin media gitu kan, karena orang orang malah viewers itu malah nambah sehingga rating media itu makin tinggi. Tapi kita juga bisa masuk ke memang sektor-sektor yang cyclical gitu. Memang kemarin dia turun karena pertumbuhan ekonomi turun, tapi kedepannya karena pertumbuhan ekonominya ekspektasinya sudah bottom
sudah bottoming out gitu. Jadi grow dari investmentnya kemungkinan besar ke depannya juga sangat baik. Mungkin yang sekarang yang sudah tumbuh yang related to global makroekonomi gitu, seperti misalnya industrial estate, karena orang-orang sudah mulai ternyata di China itu kan sudah mulai, bahkan di di provinsi Hubei itu mereka sudah beraktivitas secara normal gitu kan ya. Nah itu mungkin akan mempengaruhi arus barang dan jasa lagi gitu. Jadi kita sudah mulai yang tadinya sektor defensif kepada sektor yang sudah cyclical, termasuk juga nantinya properti yang sudah turun cukup dalam. Kemudian tadi mungkin berbicara dari sisi underwriting-nya ya Pak ya. Underwriting memang underwriting ini memang challenging di situasi seperti ini gitu. Tapi kalau saya lihat data-data Pevindo Pak, data-data Pevindo itu sampai first quarter itu issuance bond itu yang terserap issuance bond itu ya itu mencapai 21 triliun. Jadi sebenarnya cukup tinggi juga pada masa pandemi. Targetnya memang 130 triliun. Artinya memang masih ada investor-investor terutama investor-investor lokal yang keep investing di corporate bonds gitu. Terutama corporate bonds memang yang mempunyai kredit quality yang baik. Dan juga memang saya juga membantu untuk beberapa kali membantu untuk raising fund Pak. Memang secara IPO kalau kita masuk ke public investor yang bukan retail, artinya yang institusi mereka masih ada. Tapi kalau yang retail itu memang agak challenging memang. Nah solusinya adalah apa? Nah, kita mencari strategic investor. Jadi kalau saya discuss sama beberapa perusahaan sekuritas, mereka punya memang investor strategik untuk masing-masing sektor yang mereka ngerti tentang resikonya di masing-masing industri tersebut, sehingga mereka juga berani untuk invest, dan mereka juga tidak perlu masuk ke instrumen melalui public offering, tapi mereka bisa masuk ke instrumen-instrumen yang melalui private placement gitu, seperti contohnya MTN gitu Pak, MTN, atau juga bisa yang bilateral berupa promissory note, CP atau PN. Nah itu juga bisa, tapi memang di Indonesia memang agak jarang sih kalau CP sama PN. Banyakan dari bond itu jatuhnya mereka ke yang agak subordinated, yaitu MTN gitu. Mungkin itu. Jadi kalau dari sisi underwriting ya Pak ya, dari sisi underwriting banyakan masuk ke selain public offering, mereka mencari strategic investor melalui private placement gitu. Jadi pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Kames dan juga Pak Pri atas jawaban dari pertanyaan Pak Yahya tadi. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Satria Kamarati tentang downsizing. Karena downsizing itu kan memerlukan biaya juga. Nah itu ketika perusahaannya punya unit bisnis yang cukup banyak, itu area mana sebaiknya di downsize? Silakan mungkin Pak Pri dulu. Maksudnya ini downsizing yang seperti apa ya Bu? Bisa diperjelas sedikit? Ya. Mungkin bisa bantu jawab dulu, karena tadi kata-kata downsize datangnya dari saya tuh Mbak Siti ya. Oh silakan Pak Kames. Ya. Tapi tadi kalau diperhatikan, sebetulnya saya meng-highlight itu untuk perusahaan startup companies. Jadi salah satu strategi selain survive, cash is king tadi ingat ya, itu adalah downsizing. Nah, dan di perusahaan startup itu, fenomena downsizing bukan hal yang luar biasa dan memang sudah banyak terjadi. Di Indonesia saya sering kali ngelihat itu dari perusahaan 400 karyawan tiba-tiba jadi 200 gitu ya. Ada yang dari 100 tinggal 50 orang gitu. Nah, itu sudah terjadi dan sering terjadi. Itu pilihan yang pahit, tidak mudah, and it cost yes. Cuman begini, typical startup companies di mana saya banyak terlibat akhir-akhir ini, mereka karyawannya kontrak semua.
So these employees are on the 12 months basis ya. Setiap 12 bulan either di-renew atau tidak. 12 bulan renew atau tidak. Jadi kebanyakan maksud saya downsizing tidak di-renew. Sehingga ketika tidak diperpanjang kontrak kerjanya, cost-nya buat perusahaan sangat minimal sebetulnya. Nah, itu salah satu strategi di startup companies yang mau tidak mau, karena balik ke nomor satu tadi, cash is king. Dia mesti mempertahankan hidupnya. Dan ada juga yang sekarang ini kan itu COVID kita lihat ya dari bulan Januari Februari ya. Ada juga perusahaan teman saya yang akhirnya di bulan Juni Juli udah mulai naik lagi, udah mulai pick up lagi, di hire lagi gitu. Jadi beberapa pilihan dari karyawan yang sempat di downsizing dan mereka masih belum bekerja gitu ya, belum ada pekerjaan tetap, ada juga yang di rehire lagi gitu. Nah, ini fenomena ini yang saya share tadi sedikit dari sudut startup companies. Kalau unit usahanya banyak bagaimana Pak? Nah, ini is a good question. Saya ngelihatnya begini. Ada fenomena di mana tenaga marketing atau sales people yang selama ini di lapangan itu kan banyak sekali tuh. Kita biasa hire orang sales itu bisa 10, 20, bahkan ada yang 50 dan 100 kalau cabangnya banyak. Dengan adanya PSBB atau COVID-19, physical activity mereka menjadi sangat kurang. Sehingga pilihan perusahaan adalah bisa nggak kita downsize ya, tenaga marketing kita tadi menjadi yang pakar untuk berjualan secara digital online, atau bahasa gampang itu digital marketers. Can a company hire digital marketers yang tetap bisa dapatkan klien, bahkan tetap bisa mempertahankan nasabah atau customer yang sudah ada dengan cara digital. Tidak semua orang mampu soalnya untuk do digital marketing atau melakukan online sales gitu ya. Nah, itu yang bisa dipertimbangkan, karena kalau tidak akan menjadi cost di mana mereka tidak bisa keluar, but kita akan terus membayar mereka gitu ya, unless mereka bisa switch menjadi digital marketer. Menurut saya itu satu area yang untuk bisa kita downsize. Itu pandangan saya, karena saya orang marketing ya, saya orang sales gitu. So and that's why Bapak Ibu bisa lihat semua sekarang fenomenanya ke online. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk di downsize. But yes, itu ada cost-nya, Bapak. Betul. Silakan Pak Pri kalau mau menambahkan. Saya kira jawaban saya sama Pak Kames. Saya mungkin ini ada pertanyaan yang belum terjawab saya dari Pak Yahya tadi, Mbak Siti, yaitu tentang kalau long term ini saat ini bukanlah seharusnya tetap ya Pak Pri. Nah, justru kalau saya lihat kalau view kita long term justru lebih baik. Halo? Yes. Jadi kalau view kita long term gitu ya, minimal mungkin 3 tahun atau 5 tahun, ya ini sebenarnya ini adalah saatnya untuk berinvestasi gitu loh. Justru yang kita lebih khawatir karena short term gitu. Itu lebih khawatir kalau kita investasinya misalnya mau keluarnya 6 bulan atau 1 bulan ke depan. Nah, itu lebih khawatir ya, khususnya ini saya bicara khususnya investasi di portfolio, karena saya pikir dengan memperpanjang time horizon of investment itu, risiko volatility itu bisa kita reduce, dan kedepannya sih saya yakin kita sudah berada di bottom gitu ya, sudah ada di bottom, dan artinya sekarang ini kondisi ini secara ekonomi sudah coba diatasi oleh pemerintah. Memang ada dua, memang perkembangan kondisi kesehatan dan kondisi perekonomian itu harus berjalan selaras gitu kan. Kalau kesehatannya turun lagi, ada second wave, tentu perekonomiannya juga akan turun lagi. Dan memang salah satu penggeraknya untuk berikutnya adalah di sektor UMKM. Memang kalau kita bicara dari government, dan sudah banyak juga relaksasi dari government subsidi yang untuk disalurkan kepada UMKM. Memang impact-nya sih secara nanti tahun depan mungkin dari sisi intermediary mungkin bank-bank juga akan mengalami misalnya NPL yang meningkat gitu, karena sekarang ini ada relaksasi, tapi relaksasinya cuma sampai tahun depan, kemudian nanti NPL-nya meningkat pada tahun depannya. Itu memang satu resiko juga yang dihadapi oleh industri perbankan. Tapi yang saya lihat memang
sejauh ini memang masih cukup manageable ya. Kayak misalnya NPL masih masih meningkat sampai 3,2% gitu. Ya, mungkin kedepannya mungkin kalau relaksasi ini dicabut mungkin akan meningkat. Nah, itu salah satu sektor yang memang kita lihat Pak dampaknya juga secara dari banking sektor seperti apa. Baik, terima kasih Pak Pri dan juga Pak Kames. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Diani Anissa tentang RAS. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan agar tidak terjadi masif RAS? Dari mana saya perlu memperbaiki dan membangun kembali, kemudian kapan saya ketika terlalu terlambat untuk memperbaiki keadaan. Jadi gimana kalau misalnya terlambat untuk memperbaiki keadaan tersebut? Mungkin Pak Pri dulu mengenai RAS ini Pak. Ya oke. Ya sebenarnya jadi kita tuh sebenarnya biasanya sudah punya protokol sendiri ya di perusahaan gitu. Jadi untuk risk yang tertentu gitu ya, risk yang tertentu misalnya kalau di portfolio ada namanya concentration risk, ada kemudian ada sektor risk, ada liquidity risk, interest rate risk, itu semua ada default risk. Untuk mengatasi semua itu memang sudah ada SOP-nya biasanya gitu. Jadi kalau saya identikan dengan portfolio manajemen sebenarnya yang di mana saya memang lama berkecimpung, kita pada saat kita salah melakukan tindakan, melakukan action, kita kembali ke posisi netral dulu gitu. Jadi kita kembali ke posisi netral sesuai dengan benchmarknya. Jadi mungkin kalau di sektor real itu balik ke gimana best practice-nya dulu ya. Mungkin itu bukan pilihan yang terbaik pada saat itu, tapi karena kita nggak tahu ke depannya akan lebih better kondisinya atau akan deteriorating, sebaiknya kita kembali ke kondisi netral dulu gitu. Jadi menurut saya sih itu ya, saya karena memang saya lama di portfolio di capital market, saya mengidentikannya dengan portfolio manajemen. Itu yang terlintas ya dari saya. Mungkin Pak Kamis bisa menambahkan.